Halo, semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat, yaitu menyusun persamaan kuadrat baru. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa rumus dari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jika diketahui persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, yang mana akar-akarnya ada dua ya, kita misalkan X1 dan X2, maka penjumlahan dari akar-akar persamaan kuadrat bisa dirumuskan min B per A. Dan perkalian dari akar-akar tersebut bisa kita rumuskan C per A. Sebagai contoh, jika kita ketahui 2x kuadrat min 16x ditambah 48 sama dengan 0, itu memiliki akar-akar x1 dan x2, bagaimana caranya kita menentukan jumlah dan hasil kali dari akar-akarnya? Nah, kita harus bisa identifikasi dulu, ini sebagai A, ya, ini sebagai B, dan ini sebagai C. Oke, sehingga kalau kita mencari X1 ditambah X2, rumusnya adalah min B per A. Nah, kita substitusikan saja. Berarti min yang jadi B adalah min 16 per A-nya 2. Sehingga min kali min plus 16 bagi 2, 8. Kemudian perkalian X1 kali X2, kita substitusikan ke C per A. C-nya adalah 48 per 2. Sehingga 48 dibagi 2 adalah 24. Nah, begitulah caranya menggunakan bentuk jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Selanjutnya, bagaimana kita caranya menyusun persamaan kuadrat baru yang memiliki hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Nah, jadi dalam menyusunnya, misalkan akar-akar yang baru adalah A dan B. Ya. Jadi kita harus mencari dulu terlebih dahulu bentuk dari akar-akar sebelumnya atau akar-akar persamaan yang lain. Kemudian kita substitusikan ke dalam bentuk rumus X kuadrat min penjumlahan dari akar-akar yang baru dikalikan X ditambah perkalian dari akar-akar yang baru sama dengan 0. Oke, langsung saja kita coba dengan menggunakan contoh. Diketahui akar-akar persamaan 3X kuadrat min 6X tambah 9 sama 0 adalah X1 dan X2. Seperti tadi ya, kita identifikasi dulu. Yang jadi A adalah 3, yang jadi B adalah min 6, yang jadi C adalah 9. Sehingga kita tahu X1 ditambah X2 itu adalah rumusnya tadi min B per A. Sehingga hasilnya adalah 3 ya. Nah, sehingga min kali min plus 6 bagi 3 adalah 2. Kemudian perkaliannya X1 kali X2. Ya, C per A. Nah, C-nya adalah 9, per A-nya adalah 3. 9 bagi 3 adalah 3. Kemudian katanya diketahui tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah alfa 1 dan alfa 2. Nah, jadi alfa 1-nya adalah X1 kuadrat, alfa 2-nya adalah X2 kuadrat. Nah, sama seperti tadi kita cari juga penjumlahannya alfa 1 ditambah alfa 2. Alfa 1 tadi X1 kuadrat, alfa 2 tadi X2 kuadrat. Nah, ini kalian harus punya trik bagaimana caranya agar menghubungkannya ke dalam bentuk yang sudah kita ketahui sebelumnya. Ya, jadi bentuk ini kita bisa rubah menjadi X1 ditambah X2 dikurang X1 kali X2. Sehingga hasilnya adalah, yang ini penjumlahannya adalah 2 tadi, yang kita kuadratkan, dikurangi perkaliannya adalah 3. Sehingga hasilnya adalah 4 dikurangi 6, yaitu min 2. Nah, itu untuk penjumlahannya. Sekarang kalau untuk perkaliannya, nah kita kan ya, berarti yang jadi alfa 1 kan X1 kuadrat. Terus yang jadi alfa 2 kali ya, X2 kuadrat. Nah, ini juga kita bisa harus punya ide untuk memanipulasinya. Artinya kita mengolahnya dia agar mempunyai hubungan dengan akar sebelumnya. Kita bisa rubah menjadi bentuknya X1 kali X2 yang dikuadratkan. Sehingga hasil perkaliannya kan tadi 3 ya. 3 kuadrat yaitu 9. Jadi kita sudah tahu nih bentuknya. Yang pertama penjumlahannya adalah min 2. Dan perkaliannya adalah 9. Sehingga persamaan kuadrat barunya kita tinggal masukkan ke rumus. X kuadrat min hasil penjumlahannya, yaitu min 2 kasih X, ditambah hasil perkalian adalah 9. Kemudian kita sederhanakan lagi, hasil terakhirnya adalah X kuadrat plus 2X sama dengan 0. Ya, itu dia. Nah, jadi untuk menyusun persamaan kuadrat baru, tinggal cari jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.